warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mas Taini Tumangga, NIM 17003014. Saya berasal dari kelas D, angkatan 2017, jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan keselamatan, dan masih memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian saya pada hari ini. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu peningkatan keterampilan merangkai kalimat berbasis SPOK di kelas 7 SLB Negeri Perwari Padang melalui media iChat bagi anak tunarungu. Pada proposal penelitian saya kali ini, saya akan membahas 3 aspek, yaitu yang pertama ada pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Dan yang kedua, yaitu ada kajian teori, di mana di sini saya akan membahas tentang pengertian tunarungu, penyebab ketunarunguan, klasifikasi ketunarunguan, karakteristik ketunarunguan, dan dampak ketunarunguan. Dan juga aspek yang ketiga, yaitu adalah metode penelitian yang saya gunakan. Baiklah, saya mulai pada aspek yang pertama, di mana pada saat ini pendidikan merupakan sebuah usaha yang mampu dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, dalam meningkatkan keterampilan dan juga kualitas diri seseorang. Nah, selain untuk meningkatkan keterampilan atau kualitas diri, pendidikan juga berperan penting untuk menjalin kehidupan yang baik bagi sesama kalangan di sekitar individu, baik di kalangan masyarakat, di kalangan sekolah, maupun di kalangan keluarga. Dalam pendidikan, itu tidak hanya diselenggarakan sendiri-sendiri atau secara individual, melainkan pendidikan dilaksanakan secara berkelompok. Yang akan saya tingkatkan di dalam penelitian saya ini adalah di mana seperti yang kita lihat, untuk anak tunarungu ketika dalam berkomunikasi nonverbal secara tertulis akan banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam tata letak pada kalimat yang akan dibuatkan oleh anak, sehingga kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh anak itu menimbulkan akibat orang lain susah untuk memahami informasi atau sulit mengerti akan maksud dari pesan yang ingin disampaikan oleh anak tunarungu tersebut melalui sebuah kalimat. Nah, berdasarkan studi pendahuluan saya di sekolah SLB Negeri 1 Perwari Padang, tepatnya di Jalan S. Sarman, Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Nah, di sana saya menemukan bahwa masih ada banyak tunarungu yang berada di kelas tinggi seperti SMP dan SMA yang masih didapati banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam menyusun kalimat pada pembelajaran bahasa Indonesia, di mana anak itu pada pembelajaran bahasa Indonesia akan dituntut untuk membuat kalimat sendiri. Nah, hal ini juga terjadi atau terlihat pada saat anak diajak komunikasi dalam bentuk tulisan ketika selesai diadakannya pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebagai salah satu contoh yang paling sederhana adalah yang peneliti temukan, di mana di situ yang seharusnya kalimat anak buat adalah kami pergi berlibur ke kebun, sementara anak tunarungunya membuat kalimatnya menjadi pergi kami binatang berlibur ke kebun. Nah, kenyataan tersebut membuktikan bahwa anak tunarungu masih kurang dalam memahami bagaimana struktur penempatan sebuah kalimat yang benar. Kemudian identifikasi masalah saya pada penelitian ini adalah di mana anak tunarungu memiliki pemerolehan bahasa reseptif yang tidak sempurna. Kemudian anak tunarungu sulit dalam berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Kemudian anak tunarungu seringkali didapati melakukan kesalahan-kesalahan pada penyusunan kalimat, dan juga metode iChat yang belum diterapkan dalam sekolah, khususnya untuk meningkatkan kemampuan penyusunan pada kalimat. Nah, pada penelitian kali ini saya ingin menggunakan metode iChat. Nah, iChat ini merupakan sebuah aplikasi yang ada dalam sebuah fitur dalam Android, yang juga itu sudah ada digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, dalam iChat ini akan ada beberapa modul atau beberapa menu-menu yang akan digunakan untuk pembelajaran dalam aplikasi tersebut. Tetapi di sini saya memfokuskannya dalam merangkai kalimat, sehingga ada salah satu menu yaitu susunan kata, dan di situ saya akan menggunakan menu tersebut untuk
merangkai kalimat bagi anak tunarungu. Nah, batasan masalah saya di balik banyaknya rumusan masalah yang saya dapatkan, saya membatasi masalahnya itu ada dua, yaitu pembelajaran penempatan kalimat yang ditulis dengan susunan sesuai dengan SPOK. Nah, kemudian yang kedua, penerapan iChat pada penelitian ini hanya akan diberlakukan untuk pembelajaran komunikasi nonverbal serta menggunakan bahasa isyarat dalam menulis pada pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, masuk ke bagian yang aspek yang kedua, yaitu keterampilan merangkai kalimat. Nah, seperti yang kita ketahui, alat penghubung utama dalam berkomunikasi dan berinteraksi antara individu satu dengan individu yang lainnya atau dalam sebuah kelompok kehidupan sosial masyarakat adalah bahasa. Di mana Wijono mengatakan bahwa bahasa ini berfungsi sebagai alat komunikasi anggota masyarakat. Fungsinya itu bisa digunakan dalam berbagai lingkungan dan juga berbagai tingkatan. Nah, misalnya komunikasi ini bisa seperti komunikasi ilmiah, bisnis, kerja, sosial, dan komunikasi budaya. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, maka di sini saya mengambil beberapa aspek atau beberapa unsur yang penting dalam syarat kalimat yang baik dan benar. Yaitu yang pertama, harus memiliki struktur kalimat dasar yang benar. Nah, maksudnya itu adalah di mana kalimat yang tersendiri dari satu klausa atau kalimat, unsur-unsurnya lengkap menurut urutan yang paling umum dan tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Nah, dalam unsur kalimat yang pertama ini, kelompok kata yang menjadi salah satu unsur pembentuk kalimat ini dikenal dengan sebagai frasa, di mana Nur Hadi mengatakan bahwa berdasarkan pola strukturnya, klausa atau kalimat ini dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu ada SP, SPK, dan SPOK. Maksudnya itu adalah S di mana adalah subjek, P adalah predikat, O adalah objek, dan K adalah keterangan. Kemudian yang kedua yaitu ketepatan urutan kata. Nah, unsur pembentuk kalimat yang disebut pertama adalah S seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga selanjutnya P, O, dan K. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh ketepatan urutan kata yang benar dalam sebuah kalimat. Di sini saya mengambil contoh seperti kalimat dalam unsur SP, subjek dan predikat, itu adalah Fauzan menyapu. Nah, di sini Fauzan itu adalah sebagai subjek, menyapunya adalah sebagai predikat. Kemudian yang kedua yaitu kalimat dalam unsur SP dan O. Di sini kalimatnya adalah Fauzan menyapu lantai, di mana Fauzan di sini adalah subjek, menyapu di sini adalah predikat, dan lantainya di sini adalah objek. Kemudian yang ketiga itu kalimat unsur S, P, dan K. Kalimatnya itu Fauzan menyapu di ruang tengah, di mana di sini Fauzan adalah subjek, menyapunya adalah predikat, dan di ruang tengah itu merupakan keterangannya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah kalimat dalam unsur S, P, O, dan K. Nah, kalimatnya di sini adalah Fauzan menyapu lantai di ruang tengah, di mana ini merupakan unsur kalimat yang sangat lengkap, di mana Fauzan di sini adalah subjek, menyapunya adalah predikat, lantai adalah objek, dan di ruang tengah adalah keterangan. Nah, pada penelitian kali ini kalimat akan dikatakan benar jika struktur yang sudah dijelaskan tadi itu dapat terangkai, tertata, dan tersusun dengan benar dan tepat sesuai dengan urutannya yang sudah peneliti jelaskan tadi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hakikat media iChat. Nah, secara umum, media itu adalah seluruh sarana komunikasi dalam belajar untuk mencapai proses pembelajaran maupun tujuan pembelajaran agar pengetahuan dan keterampilan anak dapat berhasil dengan baik. Nah, pada aplikasi iChat yang akan saya berikan kepada pembelajaran anak tunarungu
itu ada beberapa menu atau ada beberapa modul yang terdapat dalam aplikasi iChat tersebut. Yang pertama itu adalah kamus kata. Nah, kamus kata ini adalah suatu menu yang terdapat kosakata mulai dari huruf A sampai Z, di mana di dalam setiap kata tersebut sudah disediakan beberapa kata yang bisa kita lihat bagaimana bahasa isyaratnya. Contohnya pada kamus kata ini adalah ketika kita mengklik huruf B, maka akan keluar beberapa kata dan kita contohnya memilih kata bola. Nah, di situ ketika kita mengklik kata bola, maka akan muncul bahasa isyarat orang yang memperagakan bahasa isyarat bola seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah abjad jari. Nah, menu yang kedua di abjad jari ini ada suatu menu yang menampilkan alternatif pemberian pembelajaran abjad A sampai Z dilengkapi dengan video isyarat ataupun video pengucapan. Contohnya, kita mengklik huruf A, maka akan ada orang yang memperagakan huruf A seperti A. Kemudian yang ketiga, dalam menu ini terdapat isyarat bilangan. Nah, pada isyarat bilangan ini sama seperti pada bilangan pada umumnya, yaitu meliputi bilangan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan juga puluhan ribuan dan jutaan. Kemudian yang selanjutnya itu ada tematik. Nah, pada menu ini disajikan berbagai macam kata yang digabung menjadi satu. Prinsipnya sama dengan tematik, yaitu penggabungan beberapa hal yang perlu dipelajari. Yang selanjutnya itu adalah susun kata. Nah, pada bagian susun kata inilah yang akan saya gunakan untuk penelitian saya pada kali ini, di mana menu ini memberikan cara untuk menyusun kalimat yang bermakna. Maksudnya kalimat yang bermakna adalah kalimat yang dapat dipahami dan juga disesuaikan dengan struktur pembuatan kalimat yang benar. Nah, dalam menu ini tentu saja kata yang telah terintegrasi dalam kamus kata. Menu ini diperuntukkan bagi anak tunarungu di kelas tinggi yang cukup baik dan menguasai bahasa. Nah, di sini penelitian saya mengambil kelas 7 SMP dan juga sudah termasuk kelas tinggi, dan mereka cukup memiliki bahasa yang cukup baik. Kemudian yang terakhir yaitu ada bahasa isyarat Indonesia atau BISINDO. Nah, menu terakhir dalam aplikasi iChat ini adalah menampilkan kelompok isyarat seperti dalam kamus BISINDO versi cetak. Ini hampir sama seperti menu yang pertama tadi, yaitu menyajikan bahasa isyarat BISINDO-nya, sementara yang tadi menyajikan bahasa isyarat dalam bentuk kamus CB-nya. Nah, iChat ini atau kepanjangannya yaitu I Can Hear and Talk adalah sebuah media pembelajaran yang dimuat dalam bentuk sebuah aplikasi untuk membantu masyarakat atau terkhususnya pada anak tunarungu dalam membelajarkan atau dalam mengembangkan sebuah bahasanya. Nah, media iChat ini merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai alat bantu bagi penyandang tunarungu dalam memperoleh bahasa. Kemudian ada beberapa kelebihan pada media iChat ini, yaitu yang pertama adalah aplikasi iChat ini mampu mengembangkan kemampuan penggunaan kosakata dalam hal merangkai kalimat, mengenal kalimat, kemampuan berbahasa isyarat dan juga verbal, dan juga dapat mengembangkan kemampuan gagasan atau penguasaan matematika dasar bagi anak tunarungu. Kemudian dalam aplikasi iChat ini juga ada artikel tentang anak tunarungu yang dapat dipelajari atau dijadikan sumber untuk orang lain yang ingin memakainya. Kemudian yang ketiga itu adalah memiliki kamus kumpulan bahasa isyarat. Jadi bagi yang ingin mengetahui bahasa isyarat tidak perlu lagi repot-repot membawa kamus yang tebal ketika bepergian. Dan yang keempat yaitu iChat memiliki dua pilihan video, yaitu yang pertama ada speech reading atau itu disebut dengan video ujaran, dan yang kedua dengan isyarat atau sign language. Nah, sehingga bebas memilih sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, meskipun media iChat ini memiliki banyak kelebihan, terdapat juga beberapa kekurangan dalam media iChat ini yang ditemukan oleh peneliti dan juga bersama oleh para ahli lainnya. Ya, itu yang pertama, pengguna akan merasa kekurangan menggunakan atau mengakses fitur pada saat menggunakan mode offline, di mana pada fitur susun kata hanya diakses ketika offline itu hanya bisa berstruktur SP dan SPO saja, sedangkan di sini peneliti akan menggunakan atau akan meneliti tentang kosakata
atau merangkai kalimat secara S, P, O, dan K, sehingga pada saat menggunakannya itu harus menggunakan mode online. Kemudian yang kedua, fitur forum tidak dapat berfungsi apabila tidak ada jaringan internet dan pengguna harus menggunakan mode offline. Dan ketiga itu pada mode offline tidak dapat mengakses atau membuka video isyarat manapun atau ujaran manapun. Nah yang terakhir, pada susun kata atau membuat kalimat hanya menggunakan kata yang telah disediakan dalam menu atau fitur tersebut. Jadi kita tidak bisa sesuka hati kita atau sesuai keinginan kita dalam memberikan kata pada fitur tersebut. Nah, yang terakhir yaitu indikator keberhasilan untuk penelitian ini adalah jika semua siswa mampu mencapai peningkatan kemampuan merangkai kalimat sebesar peningkatan nilai minimal 10 sampai 15 sehingga mendapatkan skor minimal 60 sampai 65 sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan ketuntasan minimal atau KKM dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu juga nanti dikembalikan lagi kepada sekolah SLB Perwari Padang ini menggunakan KKM berapa pada saat ini dan akan disesuaikan sehingga siswa bisa meningkatkan hasil KKM-nya nanti ketika setelah menggunakan aplikasi iChat ini sebagai pembelajaran merangkai kalimatnya. Nah, sebelum apabila terjadi peningkatan kemampuan setelah diberikannya penggunaan media aplikasi iChat ini pada siklus pertama dan pada siklus seterusnya, maka penelitian ini akan disebutkan atau akan dapat dikatakan penelitian ini berhasil. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian saya pada kali ini, di mana berjudul peningkatan keterampilan merangkai kalimat berbasis SPOK di kelas 7 SLB Perwari Padang melalui media iChat untuk anak tunarungu. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.